Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvestor Consulting. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi, Mas Pak. Ya, apa kabar Anda hari ini? Baik, Pak. Ya, mungkin Makasih. ini juga menjadi kabar yang baik juga karena kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin mengalami rebound. Kalau kita review dengan adanya sentimen global yang cukup menarik perhatian, tentunya tensi antara Amerika Serikat dan China yang kembali lagi panas. Karena ada statement bahwa ini mencoba memisahkan dari sisi ekonomi, tidak melibatkan China dalam aktivitas ekonomi di Amerika Serikat. Menurut Anda, Pak Fendi, apakah itu mungkin Amerika bisa bergerak tanpa China? Ya, sebenarnya kan kalau kita dilihat dari perdagangan internasional agak sulit ya untuk bisa memilah-milah, apalagi negara China itu termasuk yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap perdagangan global. Sehingga ini hanya sekedar eskalasi politik saja yang terjadi di sana. Jadi kalau kita melihat sebenarnya faktor yang terjadi adalah Amerika sendiri juga sedang dalam posisi yang berjuang keras untuk memulihkan perekonomiannya di tengah double down effect dari COVID maupun pelemahan global maupun internalnya di sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan atau tensi politik ini akan terus melingkupi meskipun di tengah-tengah kondisi keprihatinan kita terhadap wabah COVID yang sudah mulai menggeliat kembali ya. Di 22 negara bagian Amerika Serikat sendiri dari 50 negara bagian ada perkembangan mulai terjadi COVID mulai merebak kembali. Oke, dengan munculnya kasus-kasus baru, berarti ini ada beberapa sentimen tentunya yang mungkin menjadi perhatian dari masyarakat investor internasional maupun domestik begitu di tanah air sendiri, Pak Fendi. Anda melihat lebih dominasinya, lebih kepada kekhawatiran dengan merebaknya kembali kasus-kasus baru COVID-19 dengan sejumlah negara yang juga menerapkan kembali lockdown-nya begitu. Apakah ini menjadi perhatian bahwa itu yang akan menekan nanti dari sisi perdagangan internasional dan akhirnya ikut mempengaruhi secara fundamental makroekonomi Indonesia? Ya, saya sependapat juga karena memang COVID ini masih menjadi faktor utama dari faktor yang bisa menekan indeks harga saham gabungan terutama di Jakarta. Karena memang mulai merebak kembali tidak hanya di Indonesia yang memang angkanya sudah mencapai lebih dari 200.000 yang positif ya. Tapi juga di Amerika Serikat dan beberapa negara yang lainnya melaporkan terjadinya peningkatan kembali ataupun ini adalah semacam sesi kedua ataupun siklus kedua dari wabah COVID. Jadi dikhawatirkan juga oleh para pelaku investor terutama adalah penerapan ataupun pengetatan terhadap suatu negara ataupun di beberapa kota terhadap meningkatnya wabah COVID ini akan membuat perekonomian kembali terganggu ataupun semangat atau spirit mulai bangkitnya perekonomian menjadi terkendala kembali. Itu yang membuat kemudian investor lebih cenderung wait and see dan lebih cenderung terutama foreign investor untuk melakukan pelepasan ataupun mereka melakukan profit taking di Jakarta. Nah, itu dia. Untuk investor lokal sendiri bagaimana? Kemarin indeks kita lihat juga kan rebound, Pak Fendi. Anda melihat lebih kepada teknika rebound setelah pelemahan yang cukup dalam yang dilakukan oleh investor asing dengan tekanan jual rata-rata sudah kemarin di atas 500 miliar rupiah begitu. Anda melihat ini akan menghambat pada perdagangan nanti pada saat opening market kah? Atau ya masih mencoba untuk melawan dengan banyaknya aksi beli? Karena kita lihat juga banyak sekali perusahaan-perusahaan IPO yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia sehingga semakin meramaikan saja pasar modal di tanah air. Ya, kalau kita melihat dari apa yang terjadi di global dan perilaku 5 hari belakangan ini dari indeks harga saham gabungan, nampaknya lebih cenderung kemarin itu terjadi karena profit taking semata ataupun akumulasi yang dilakukan setelah melakukan aksi profit taking oleh investor ya. Nah, kita melihat potensinya justru indeks ini mulai dengan hari kemarin sudah terlihat ada titik jenuh dari posisi penguatan dan kemungkinan besar akan bergerak turun. Dan kita melihat juga Dow Jones semalam juga memberikan signal pelemahan sekitar 2% dan beberapa bursa di kawasan juga demikian halnya. Dan ada potensi indeks harga saham gabungan akan kembali menguji level supportnya di 5.150 pada kesempatan sehari atau 2 hari ini. Sehingga ada potensi pada saat market open hari ini atau pagi ini kemungkinan besar indeks akan ditutup ataupun akan dibuka dalam posisi yang mengalami tekanan kembali. Oh, masih mengalami tekanan. Baik.
Pak Fendi, kita memiliki beberapa emiten update yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk masyarakat investor maupun traders di pasar modal ya. Kita akan sampaikan dulu informasi pertama, pemirsa. Ini terkait dengan emiten update yang sudah kami siapkan. Ada 3 emiten yang bisa menjadi mungkin pertimbangan atau menjadi bahan diskusi untuk investasi. Kita akan cermati yang pertama dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode sahamnya SIDO yang berencana untuk melakukan stock split 1:2. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana kita lihat berikutnya ada emiten dari laba PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas di semester 1 tahun 2020 yang turun 87,56% secara tahunan atau year on year. Kemudian berikutnya PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau Garuda GIAA maksud saya, dan juga PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KERAS masih membahas rencana pencairan dana sekitar 11,5 triliun dari program pemulihan ekonomi nasional dengan pemerintah. Itu dia ada beberapa emiten update yang kami sampaikan, namun kita akan fokus terlebih dahulu untuk SIDO dan berikut ini kami sampaikan infografis terkait dengan kondisi fundamental dari SIDO. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ya, kita lihat pada kinerja Selasa penutupan kemarin. Dari SIDO masih mengalami penguatan sekitar 4,29% menjadi 1.460 dengan kinerja year to date juga masih positif 14,51% dengan PE ratio sekitar 26,55 kali. Adapun net profit yang dialami oleh perusahaan di sepanjang semester 1 tahun ini sekitar 413,79 miliar rupiah dengan market cap mencapai 21,9 triliun rupiah. Baik, demikian update dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam emiten update dan fokus ke SIDO. Pak Fendi, kita akan coba bahas ke SIDO terlebih dahulu begitu ini rencananya stock split Pak 1:2 begitu di tengah kondisi market seperti saat ini. Apakah momen yang tepat begitu untuk emiten melakukan stock split atau pemecahan saham? Ya, pemecahan saham 1:2 ataupun dari 15 miliar lembar saham jadi 30 miliar lembar saham menjadikan SIDO jelas akan likuiditasnya mengalami peningkatan. Dan secara psikologis juga harga jadi terpangkas separuhnya ya, ataupun karena ada peningkatan harga saham. Sehingga ini membuat atraktivitas sendiri buat saham SIDO dari sisi investor, terutama yang melakukan trading berposis untuk SIDO. Dan kalau kita lihat dari fundamentalnya juga kita melihat cukup bagus SIDO ini, prospektif ya. Apalagi sektor jamu, obat minuman ataupun obat-obatan ini akan sangat kuat terhadap posisi COVID yang sekarang ini sudah mulai menggeliat kembali. Nah, kita melihat efek psikologis tersebut akan mendorong juga aktivitas di pasar untuk transaksi saham SIDO yang lebih liquid. Ya, SIDO apakah bisa menjadi pilihan investasi Pak Fendi dan mungkin juga bisa ditampilkan pergerakan saham dari SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, begitu kita akan cermati secara fundamental dan secara teknikal. Tadi fundamental Anda katakan masih oke sebenarnya kalau kita cermati dari pergerakan SIDO, kemudian adanya pandemi COVID-19 itu juga bisa memberikan berkah tersendiri bagi SIDO. Dan bagaimana kalau kita lihat secara teknikal juga Pak Fendi, apakah tren dalam 3 bulan terakhir yang kecenderungannya masih naik ini, akankah masih ada momentum untuk terus mengalami penguatan untuk beberapa waktu ke depan? Ya, kalau kita melihat SIDO sudah berhasil ya resisten level kuat di 1450. Yang kita melihat dan ini ada potensi yang cukup besar untuk kemudian dia secara technically menuju pada level 1900. Jadi masih ada peluang secara technical ini ada posisi penguatan ya. Nah, terlebih lagi pada saat nanti terjadi stock split atau yang efektifnya mungkin pada pekan depan ya. Karena Jumat ini adalah perdagangan terakhir dengan nominal Rp100 sebelum 50 nominalnya. Ada potensi kemudian akan bisa lebih liquid dan lebih banyak ditransaksikan karena secara psikologis harganya level di bawah level Rp1.000 ya kalau kita bagi 1:2. Nah, sehingga ini akan menjadi semacam pilihan, tapi ini adalah untuk trading purposes kalau saya merekomendasikan. Karena kalau kita melihat valuation-nya juga pada kisaran kurang lebih sekitar 1.900 posisi harga sekarang. Oke, 1.900 peluang resisten yang kemungkinan bisa diraih, Pak Fendi. Iya, kemungkinan resistennya ya. Oke. Jadi kalau kita cermati pergerakan closing kemarin di 1460, menurut Anda pada saat opening market kita bisa ikutan riding saja untuk
penguatan yang terjadi dari Sido atau wait and see dulu Pak sampai ada break level tertentu mungkin menuju level 1.900 tadi? Ya, kalau kita melihat sebenarnya di level-level posisi play on weakness ya, Ya, terutama di kisaran 1450, oke. kemudian di level itu menurut saya cukup bagus untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Kemudian nanti melihat lagi pada posisi setelah mengalami stock split, Baik. bisa melakukan strategi akumulasi kembali ataupun advance. Oke, itu dia untuk Sido. Jadi buy on weakness ya dengan peluang ke 1.900 untuk pergerakan saham Sido. Dan kalau kita cermati dengan emiten update lainnya, kita lihat ada Pegas. Kinerjanya ataupun labanya di semester 1 turun cukup dalam Pak, 87,56% secara tahunan. Begitu apakah memang dalam kondisi yang wajar di tengah pandemi, kemudian kita tahu sektor dari sisi infrastruktur juga mengalami tekanan? Ya, kita melihat Pegas memang mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, Ya. 87%-an dari sisi income. Nah, kalau kita lihat revenue sebenarnya turunnya ya tidak terlalu besar ya, nah hanya 20%-an kurang lebih. Oke. Nah, yang kita lihat dia mengalami namanya trickle down effect, yaitu karena pengaruh COVID yang cukup besar, terutama di sektor hulunya dia ya, untuk minyak, gas, dan LNG-nya. Dan juga karena melemahnya rupiah dan juga karena memang dalam posisi harga minyak yang sekarang cenderung mengalami penurunan, sementara mungkin biaya-biaya ataupun COGS-nya mereka tidak bisa serta-merta mengalami penurunan. Kita melihat ini semua membuat proyeksi pendapatan juga kurang lebih tahun ini hanya sekitar 3 miliar US dollar dibandingkan dengan 3,8 miliar US dollar pada tahun yang lalu. Nah, dari sisi sahamnya tentu saja ini lebih banyak karena memang sentimen positif, karena memang ada chance dia cukup besar untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dalam pola-pola investasi pemerintah pada BUMN. Oke. Ya itu bisa juga melakukan seperti itu. Mungkin itu akan ada potensi ke sana. Tapi kalau kita lihat sih kita lebih banyak fokus ke Garuda Indonesia, ke Krakatau Steel, kereta api dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat sektor ini adalah sektor yang sebenarnya cukup prospektif. Namun tekanan-tekanan triple down ini membuat harga Pegas menurut saya akan banyak sekali mengalami obstacle pada saat-saat sekarang. Baik, sebaiknya masih wait and see dulu, hold saja begitu Pak untuk posisi Pegas? Sebaiknya dalam posisi hold ya, karena memang ini sudah pada level yang cukup rendah untuk harga saham Pegas. Namun kalau kita melihat ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, terutama efisiensi, ini kita akan lihat pada kuartal ketiga dan keempat ini. Baik, oke itu dia untuk emiten update. Dan selanjutnya Pak Fendi ya, saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan menjelang opening market nanti setelah Anda tadi sempat menyebutkan bahwa indeks berpeluang kembali mengalami tekanan jual? Ya, saya melihat bahwa saham perbankan masih cukup strong ya, masih dalam artinya begini, artinya memang secara fundamental masih bagus, tetapi secara teknikal mungkin akan mengalami tekanan. Kita melihat saham BNI masih bagus sekali untuk melakukan trading put positif dengan target di 5.500, sekarang di 5.250 dengan strategi pembelian adalah buy on weakness. Pada saat kisaran 5.100, 5.150 adalah best buy untuk melakukan akumulasi. Kemudian juga saham BRI, kita melihat dia sudah dalam pola-pola tekanan yang cukup besar dalam tren naik ya. Artinya dalam pekan ini dia lebih banyak mengalami tekanan dan potensi technical rebound pada saat pembelian buy on weakness pada hari ini. Saham Adaro dan saham United Tractor juga cukup atraktif untuk kita akumulasi pada posisi buy and weakness pada hari ini. Baik, kalau kita cermati satu persatu sepertinya Anda masih mengandalkan sektor perbankan begitu ya Pak Fendi. Padahal saham-saham ini juga kemarin ramai dijual oleh investor asing. Apakah memang sudah menjadi momen yang tepat juga pada saat opening market kita sudah mulai menyasar saham-saham berbasis perbankan, khususnya big cap seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Bank BNI, kemudian Bank BRI? Ya, memang betul bahwa saham-saham perbankan itu memang yang cukup mengalami sell off yang cukup besar ya untuk yang mempengaruhi indeks kita. Namun kalau kita lihat perilaku dari pergerakan harga atau investor kita, mereka lebih banyak melakukan pola-pola jangka pendek. Setelah mengalami tekanan yang cukup besar selama katakanlah 4 sampai 5 hari, kemudian mereka lakukan akumulasi kembali.
Jadi kalau kita Oke. melihat pola itu membuat kita melihat bahwa setelah mengalami tekanan, mereka ada peluang untuk kembali melakukan apresiasi kembali. Kenapa? Karena pijakan kita adalah fundamental faktor yang memang masih sangat-sangat prospektif untuk sektor perbankan di tengah-tengah kondisi yang bergejolak seperti itu. Baik, itu dia analisis yang menarik dari sektor perbankan. Support dan resisten akan seperti apa kita bahas di segmen berikutnya Pak Feni, dan kami akan segera Ya. kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi pemirsa.